Di tengah derasnya Sungai Batang Anai yang meluap, warga berusaha memindahkan sebuah mobil di kawasan wahana permainan air di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Warga khawatir terjangan air akan membuat mobil hanyut terbawa air. Sungai Batang Anai meluap pada Selasa siang karena intensitas hujan yang tinggi. Akibat luapan sungai, sejumlah wahana permainan air mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini jam berapa kejadian tadi, Bu? Jam 1. Jam 1. Awalnya hujan deras? Ya, hujan deras lah. Hujan deras? Itu kadang air lah masuk kolam kok. Masuk kolam sini? Ya. Berarti deras sekali ya, Kok? Apa aja yang rusak di sini, Bu? Itu ha, pondok ni kan satu dua lagi pondok dah. Salah, kenapa ni Pak? Ya. Salah runtuh nah. Di bawah ada juga yang kena ya, Bu? Ya, banyak di bawah lah Pak. Banyak di bawah? Salah, ini ada tumbuk na iya nah dah. Oh, ya. Tak hanya memicu banjir bandang, hujan deras juga mengakibatkan tanah longsor dan badan jalan amblas. Kemacetan panjang terjadi dari arah Kota Padang dan dari arah Bukit Tinggi. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan. Diketahui kawasan Lembah Anai termasuk daerah rawan longsor dan air bah karena dikelilingi perbukitan dan aliran Sungai Batang Anai yang berarus deras. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Pagi, saya Aya Nufus dan rekan saya Gede Satria. Pemirsa, siswi kelas 3 SMP di Bone, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai menjadi korban pemerkosaan oleh teman sekolahnya. Ya, hingga kini polisi masih mendalami kasus pemerkosaan ini. Seorang siswi kelas 3 SMP di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai diperkosa. Korban sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit M. Yasin Watam, Bone beberapa hari sebelum meninggal dunia. Polisi baru menerima laporan resmi dari keluarga korban setelah korban meninggal dunia. Sebelumnya, korban dan keluarganya pernah melapor ke Mapolres Bone terkait kasus pemerkosaan, namun kondisi korban tidak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan. Kasus pemerkosaan terjadi Januari 2023 lalu. Saat itu korban mengalami demam tinggi dan sakit di bagian alat vitalnya. Diduga korban mengalami kekerasan seksual oleh teman dekatnya. Saat ini sedang mengumpulkan bahan keterangan dan barang bukti, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit M. Yasin untuk visumnya. Untuk saksi ini Pak, berapa orang sudah diperiksa? 4 orang, sekitar 4 orang sudah. Ini belum selesai, sementara masih dalam pemeriksaan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kakak adik di Makassar, Sulawesi Selatan tega memperkosa anak berusia 13 tahun secara bergiliran. Mirisnya, pemirsa, tindakan asusila dua pria bersaudara itu juga dilakukan bersama dengan tetangganya. Unit Jatadras Polrestabes Makassar menangkap 2 dari 3 orang remaja pelaku pemerkosaan anak berusia 13 tahun di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap pelaku berinisial UD berusia 15 tahun saat tertidur di rumahnya. Tak lama kemudian pelaku menangkap satu pelaku lain yakni RI berusia 18 tahun. Peristiwa bermula saat pelaku UD berkenalan dengan korban melalui media sosial. Pelaku pun langsung mengajak korban untuk ke rumahnya dan di sanalah pelaku mencabuli korban. Tak lama berselang kakak pelaku yang juga berada di dalam rumah bersama temannya membawa korban ke sebuah hotel dan kembali memperkosa korban. Pelaku berkenalan melalui media sosial, kemudian pelaku mengajak untuk ketemuan dengan bujuk rayunya, kemudian setelah ketemu dibawalah ke salah satu rumah pelaku. Kemudian di rumah pelaku tersebut dilakukan aksinya. Kemudian setelah dilakukan salah satu pelaku melakukan aksinya di rumah, kemudian dua pelaku mengajak ke hotel. Kemudian di hotel lah 2 orang pelaku dia melakukan aksinya terhadap anak yang dibawa ke rumah. Apakah ini sudah direncanakan sampai 3 orang itu melakukan aksi ini atau untuk direncanakan kami masih mendalami untuk ketiga pelaku
2 dari 3 pelaku yang kita amankan ini. Tapi mereka ini memang berhubungan apa? Buat kemana dan bagaimana? Kalau dari 3 pelaku ini, 3 pelaku dan 2 yang kita amankan masih ada hubungan keluarga. Kedua pelaku langsung dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengejar 1 orang pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Bandar Lampung ditangkap polisi karena nekat menjual remaja putri di bawah umur sebagai pekerja seks komersial secara daring. Modus pelaku menginstal aplikasi percakapan pada ponsel korban dan menghubungi pria hidung belang untuk berkencan. AP dan GS, pasangan suami istri ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Mereka ditangkap lantaran nekat menjual remaja putri berusia 13 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar sekolah sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi percakapan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Pasutri ini menjajakan korban di aplikasi media sosial sebagai PSK sejak 1 bulan terakhir dengan tarif berkisar 300 hingga 500 ribu rupiah. Untuk lewat aplikasi micet, Pak. Kamu aplikasi micet? Terus? Udah itu? Dia nyari ini chattingan dulu, janjian baru ketemuan, Pak. Oh, janjian baru ketemuan. Di mana? Berapa dalam anunya? Berapa kamu transaksi untuk? 400, 4,5, 300. Kita 400, 4,5, 300. Di mana modusnya pelaku ini adalah suami istri Pasutri yang berteman dengan anak di bawah umur ini. Anak di bawah umur ini memiliki handphonenya diinstal aplikasi micet tersebut dan kemudian dipasarkan oleh pasangan Pasutri ini. Setelah deal, anak tersebut dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disiapkan bersama lelaki hidung belang tersebut. Polisi masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang terkait kemungkinan adanya korban lain yang dijadikan kedua pelaku sebagai PSK. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku merekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung dan dijerat pasal perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Pemirsa, jenazah ketiga korban ledakan bubuk mesiu di Desa Karangbejo, Blitar, Jawa Timur dimakamkan. Sementara itu, seorang bayi geger otak kondisinya mulai membaik. Ketiga jenazah korban ledakan bubuk mesiu di Desa Karangbendo, Blitar, yakni bapak dan kedua anaknya, dimakamkan di pemakaman desa setempat dalam satu liang lahat. Sementara itu saat ini, satu jenazah lainnya belum dapat teridentifikasi. Selain korban meninggal dunia, seorang bayi berusia 4 bulan yang sempat geger otak kondisinya membaik. Bayi ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Serengan. Tapi ada satu bayi umur 4 bulan itu terpaksa harus rawat inap di Rumah Sakit Serengan untuk observasi ya, karena kebetulan si bayi ini mengalami cedera kepala. Walaupun kategori ringan, tapi kalau masih bayi itu perlu observasi lebih lanjut. Akibat ledakan bubuk mesiu di Desa Karangbendo, Blitar ini, selain 4 korban meninggal, 23 korban luka-luka. Pihak TNI Polri meminta kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya diimbau untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, aparat gabungan TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Aparat gabungan TNI Polri telah mendeteksi lokasi keberadaan pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandra pilot pesawat Susi Air. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa meminta agar kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka aparat TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Menurut Pangdam, saat ini kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya sudah terpecah belah dalam beberapa kelompok setelah adanya operasi penyelamatan. Upaya dan langkah-langkah yang diambil sudah diperhitungkan untuk menyelamatkan pilot pesawat Susi Air. Prioritas utama dalam operasi ini tetap adalah keselamatan pilot. Setelah ada operasi ini, mereka terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok.
dan ini sudah kita deteksi juga. Jadi semuanya sudah kita deteksi keberadaannya. Oleh karena itu saya menghimbau khususnya kepada kelompok-kelompok Egyanus Kogoya agar menyerahkan diri itu lebih baik. Ya, kita berdialog menyerahkan diri itu lebih baik daripada nanti akan ada tindakan-tindakan menegakkan hukum yang akan diambil oleh TNI Polri. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nduga juga sudah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berkomunikasi dengan pihak KKB agar melepaskan sang pilot. Dari Timika, Papua, Nathan Maging, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan aparat keamanan sudah mengepung KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Mahfud juga menekankan penyanderaan pilot Susi Air tidak ada hubungannya dengan penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB ataupun pembentukan daerah otonomi baru. Udah tahu tuh tempatnya, di koordinat berapa, titik berapa, udah kita kepung sekarang. Tetapi begitu kita bergerak itu kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini. Kami mohon agar tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita sekarang masih tangani, ditunggu aja mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB atau Lukas NMB. Pemirsa, tim gabungan evakuasi 18 orang yang diduga menjadi target penyanderaan oleh KKB dari Nduga ke Timika, Papua. 10 orang diantaranya pekerja yang tengah membangun puskesmas dan 8 orang lainnya warga setempat. Tim gabungan dari TNI mengevakuasi 10 pekerja puskesmas dan 8 warga dari kampung Alamak ke Timika, Papua. 18 orang ini dievakuasi dengan menggunakan helikopter milik TNI. Dari 18 orang yang dievakuasi, 10 orang diantaranya merupakan pekerja pembangun puskesmas di distrik Yenggelo, Kabupaten Nduga, Papua. 10 orang yang bekerja mendapat informasi akan menjadi target penyanderaan KKB. Kemudian mereka menyelamatkan diri ke kampung Alamak dengan berjalan kaki dan meminta bantuan untuk dijemput. Dengan tadi mengutamakan prioritas utama kita adalah keselamatan dari pilot tersebut. Ya, jadi komunikasi sudah mungkin ya agak sedikit terbuka dengan pihak mereka dan saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh adat. Namun kita masih menunggu hasilnya yang nyata. Gitu ya. Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan TNI melakukan evakuasi karena ada permintaan dari admin Gwi Jangge yang mana ada 10 pekerja puskesmas Yenggelo. Mereka takut dan menyelamatkan diri ke kampung Alamak. Operasi penjemputan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dilakukan dengan standar operasi TNI. 18 orang yang dievakuasi ini berjalan selama 2 hari untuk sampai ke kampung Alamak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan remisi tambahan bagi Richard Eliezer, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit menyatakan saat ini Kadif Propam dan tim tengah menyiapkan pelaksanaan sidang kode etik untuk Eliezer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham menyiapkan remisi tambahan bagi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, Richard Eliezer. Remisi tambahan bagi saksi pelaku yang bekerja sama tersebut diatur dalam Perkemenkumham nomor 7 tahun 2022. Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti menyatakan pihaknya juga akan mempertimbangkan rekomendasi LPSK terkait Eliezer termasuk soal penempatan sel. Jadi kita memang hak itu memang ada tercantum di Permenkumham nomor 7 tahun 2002 tentang syarat dan tata cara pemberian hak bersyarat. Di antaranya salah satunya pemberian remisi. Gitu. Dan tentunya ini kita menunggu inkrah kita tunggu koordinasi juga inkrah ataupun eksekusi dari putusan Barada Eliezer. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sidang komisi etik untuk Eliezer dan Ricky Rizal saat ini tengah dipersiapkan Kadif Propam dan tim. Semua hal akan dipertimbangkan dalam sidang tersebut termasuk aspek yang meringankan. Tentunya Pak Kadif Propam dan tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik.
seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Pemberian remisi memungkinkan Richard Eliezer bisa bebas dari penjara lebih cepat sebelum Februari 2024. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1,5 tahun buih kepada Eliezer. Vonis tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Richard dan jaksa sama-sama tidak mengajukan banding. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung pastikan siap banding atas perkara Ferdi Sambo CS. Langkah tersebut diambil untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung pastikan menyiapkan banding atas perkara Ferdi Sambo dan 3 terdakwa lainnya. Hal ini dilakukan karena jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib menyatakan banding. Upaya hukum ini dilakukan untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal Wibowo. Langkah hukum ini dilakukan agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. Ini proses masih berjalan dan dia belum mempunyai hukuman yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, ya kan? Ini aja masih upaya hukum ini, ya kan? Kita tidak tahu hukuman Bapak FS ini ke depan seperti apa. Harapan kita ini tetap berat. Harapan dari penuntut umum, ya, dari kejaksaan tetap dihukum berat. Ya. Apabila nanti dihukum ringan, maka ada upaya hukum tadi. Nah, ini sehingga saya tidak bisa komentar terlalu jauh apakah nanti ini dia nanti diterapkan di undang-undang baru, karena undang-undang KUHP ini pun juga berlaku di 2015. Ya, sedangkan Pak FS dan kawan-kawan masih menggunakan KUHP lama pada dalam proses persidangan ini. Jadi belum bisa kita perdebatkan ini. Dalam proses hukum yang sedang berjalan ini, pihaknya pastikan tidak ada intervensi dalam kasus Ferdi Sambo CS. Tim Liputan iNews melaporkan. Hadirnya jaksa penuntut umum kasus Ferdi Sambo di sidang kasus perkara Teddy Minahasa menjadi kejutan di ruang persidangan. Menurut Kejaksaan Agung, pemirsa, kehadiran JPU tersebut merupakan permintaan khusus Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Kejaksaan Agung menjawab terkait kehadiran jaksa penuntut umum sidang Ferdi Sambo di persidangan Teddy Minahasa. Menurut pihak Kejagung RI, pergantian JPU dalam kasus peredaran narkotika Irjen Teddy Minahasa lumrah terjadi. Selain itu, kehadiran JPU yang menjadi perbincangan ini merupakan permintaan khusus Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Mengenai pergantian jaksa, ya kan, terus penambahan jaksa dan pengurangan jaksa dalam proses persidangan itu hal yang biasa sebenarnya, ya kan? Karena jaksa itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Dalam prinsipnya KUHP itu namanya ain on the bar, ya kan? Siapapun jaksa boleh bersidang di mana saja dan kapan saja, yang penting ada surat perintah mereka. Itu sebelum sidang dimulai biasanya penuntut umum itu menyampaikan bahwa kami ada penambahan personil, ya kan? Dan kebetulan di perkaranya Teddy Minahasa ini, ya, itu ada permintaan khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Untuk apa? Untuk penguatan proses pembuktian di persidangan. Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris, mengkritik kehadiran sejumlah jaksa yang ia tidak pernah lihat dalam persidangan. Pihak Teddy menduga Kejagung RI telah mengganti JPU yang bertugas dalam sidang peredaran narkoba yang melibatkan kliennya. Selain itu, penuntut umum dalam persidangan disebut JPU yang sama dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai persiapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar pemilihan umum serentak bisa digelar sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. Sosialisasi, penguatan sumber daya manusia, dan tahapan pemilu menjadi bagian terpenting.
Sejak ketetapan pemilu serentak 14 Februari 2024 pertama kali diluncurkan tahun 2022 lalu, sejumlah hal dikebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan lancar sesuai jadwal. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU langsung mensosialisasikan berbagai program dari pusat hingga daerah. Agar kualitas pemilu terus semakin meningkat, termasuk meningkatnya partisipasi pemilih. Agar pemilu berlangsung tertib, damai, dan efisien sesuai anjuran Presiden Jokowi, KPU pun mempersingkat masa kampanye, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Rencananya pemilu serentak 2024 diikuti 18 partai politik nasional, ditambah 6 partai politik lokal Aceh. Dengan demikian, 24 partai politik akan bersaing dan berlaga memperebutkan suara rakyat dalam pesta demokrasi 5 tahunan. Salah satu bentuk sosialisasi lain, KPU juga menggunakan lagu coklat berjudul Memilih untuk Indonesia sebagai jingle bersama burung jalak Bali. Sura dan Sulu sebagai maskot pemilu 2024. Sura berarti suara rakyat, sedangkan Sulu berarti suara pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan gerobak dan modal usaha bagi UMKM di Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Sementara itu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pemirsa Partai Perindo membuka stand membaca buku secara gratis bagi masyarakat. Dua pedagang dari Banggai dan Banggai Kepulauan mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Bantuan diserahkan langsung Ketua DPP Partai Perindo bidang organisasi dan kaderisasi Yusuf Lakaseng sebagai bentuk kepedulian kepada pedagang kecil. Tagline Indonesia Sejahtera itu tidak hanya sekedar ungkapan kata, tapi benar-benar mempraktikkan bagaimana seharusnya memperlakukan yang disebut dengan pemberdayaan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Merupakan awal dari gerakan kita di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kita melakukan konsolidasi sekalian membagi gerobak. Sementara itu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan kebijakan publik yang juga koordinator jubir Partai Perindo Heri Budianto dirikan stand baca buku di lapangan Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Heri Budianto ingin meningkatkan minat baca masyarakat untuk menambah wawasan. Menurut saya ini program yang bagus, di mana zaman sekarang ini kan zaman gadget ya loh, ada anak sedang bermain HP. Nah, dengan adanya muncul stand seperti ini, kita dituntut untuk membaca lagi. Ini adalah bentuk nyata dari Partai Perindo hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pengetahuan ya dalam bentuk ya stand baca, dan ada satu lagi juga mobil baca yang mendatangi masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Partai Perindo juga berharap stand baca buku gratis dapat meningkatkan literasi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengaku Menpora Zainuddin Amali telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.